20 Juni 1812. Jadi Sumediningrat adalah ditugaskan di alun-alun selatan, alun-alun kidul. Dia dijebak oleh Inggris Bay. Dia ditaklukkan, lantas lari ke kediaman yang sangat dekat sekali. Itu di areal dari Danau Negaran dan Ngadi Negaran sekarang ya, di selatan keraton. Dan di sana dia ganti pakaian putih dan dia masuk ke dalam masjid pribadi di dalam kediaman. Dan di sana beliau dilacak oleh Serdadu Spey di bawah komando dari asisten residen atau di bawah petunjuk dari asisten residen Jogja, John Deans, seorang Skotlandia. Dan juga pasukan dari Mangkunagoro kedua, Legion Van Mangkunagoro. Dan di sana mereka pada awalnya merasa bahwa dia sudah raib, tapi belakangan mereka tahu bahwa dia berlindung di dalam masjid pribadi di kediaman. Masjid dikepung. Jadi akhirnya Deans dan Mangkunagoro menyuruh pasukan mereka masing-masing untuk kobongkan, untuk bumi hanguskan Sumediningrat dengan pakai api. Dan pada akhirnya diberondong oleh Legion Mangkunagoro. Dan dia ditembak mati di dalam masjid. Jasad adalah di dalam masjid Sumediningrat pada jam 6 pagi 20 Juni 1812 atau antara jam 6 dan jam 7 menjadi layon, sudah menghembus nafas terakhir. Dan berbondong-bondong datang asisten residen, sekretaris, John Deans, seorang Skotlandia juga. Dan terjadi salah satu tindakan yang sangat mengerikan, sangat membuat aib orang Inggris Skotlandia, bahwa asisten residen John Deans menghunus pedang kavaleri yang berat dan mencoba potong leher dari layon dari Sumediningrat untuk membuat satu, boleh dikatakan selfie abad 19 ya. Tonton seolah-olah dia sendiri yang membunuh panglima besar yang begitu ditakuti. Ya. Ditaruh di dalam masjid yang dekat dan pada akhirnya pada jam 10 malam jasad layon dibawa kira-kira 10 km tenggara dari Jogja ke Jejeran di Kecamatan Plered di Wonokromo di Bantul. Di mana ada ya salah satu pemakaman keluarga dari Sumediningrat. Dan jasad dari Sumediningrat dimakamkan di Jejeran, makam dari keluarga, pada jam 10 malam dari Sabtu 12 Juni. Dan semua ini tercantum di dalam sumber Jawa. Ya. Dan ada bukti di dalam arsip dari Jogja bahwa rakyat orang-orang yang ikut di dalam Sumedininggratan, di dalam keparat kiwo, administrasi di dalam keraton, merasa seperti hewan wonten ing wono, boten wonten ingkang gada wono, sesampunipun Gusti Sedo. Ya. Jadi mereka seperti binatang buas di dalam salah satu hutan, tidak ada yang punya hutan lagi sesudah meninggal Gustinya. Ya. Itu adalah Sumediningrat. Ya. Jadi ini adalah bukti yang kuat ya. Tidak ada plastic surgery pada itu, tidak bisa berubah wajah dengan banyak jambang yang luar biasa panjang yang dilihat oleh Mangkunagoro kedua, dilihat oleh John Deans. Mereka tidak pangling, tidak melihat adik dari Sumediningrat. Sumediningrat tidak punya wakil, tapi bukan adiknya. Wakilnya ada Kanjeng Raden Tumenggung Wiryonoto yang mantri dari keparat kiwo. Ya. Dan pasca perang 20 tahun sesudah meninggalnya, tewasnya Sumediningrat, ada laporan dari Penghulu Jogja pada waktu itu 1832, dan ini adalah dalam arsip di Leiden, bahwa ada laporan 20 tahun sesudah wafat Sumediningrat dan beliau dimakamkan pada 10 malam di Jejeran, sudah terdaftar di dalam daftar Penghulu Jogja bahwa Jejeran adalah salah satu pemutihan juru kunci. Ya. Areal yang diberi tanah wakaf awalnya 2 jung, pada belakangan 1 jung, ya kira-kira setengah hektar, untuk menafkahin seorang juru kunci yang merawat kuburan, supaya juru kunci di Jejeran
bisa membersihkan makam dan bisa merawat dengan baik. Ya. Kita tidak punya kekurangan bahan ya untuk memberitahu kepada kami apa yang terjadi pada sesungguhnya pada fajar kira-kira antara jam 6 dan jam 7 pagi di kediaman Sumadiningrat, waktu Sumadiningrat 20 tahun sesudah beda dengan Yogyakarta, Sumadiningrat ayahnya dan wakilnya didapatkan di Jejeran. Jadi bukan di Lamper Kidul, bukan di Semarang, bukan seorang binyaya, bintoha yang bersembunyi. Jadi ini adalah bukti nyata, ya, bukti nyata dari sumber Jawa, sumber Belanda, sumber Inggris, ya, dan kita punya segudang sumber. Ya. Jadi seumpamanya bintaha betul-betul menyamar seperti Sumadiningrat, kita mohon melihat sumber. Ya. Kalau sumber bisa menyaingi Babat Bedai Yogyakarta dari Panular, bisa menyaingi saksi mata dari John Dean, saksi mata dari Mangkunegoro kedua, saksi mata dari Penghulu Jogja pada 1832, silakan. Saya dengan senang hati akan menerima itu sebab saya merasa bahwa keluarga Binyaya adalah keluarga yang bukan sembarangan keluarga kalau mereka punya leluhur setenar Raden Saleh Sharif Bustaman bin Yahya bin Awal, ya, orang yang luar biasa. Silakan, saya terbuka. Saya orang sejarawan, saya akan menerima bukti. Tapi kalau tidak ada bukti, ini artinya bahwa sejarah dari Bintaha yang mungkin notabene hidup dan meninggal 1818 tidak ada hubungan sama sekali dengan Sumadiningrat. Dan apa yang diberitahu oleh Hasan Lutfi adalah salah satu sejarah yang diada-adakan. Kita patut mempertanyakan cara beragama sebagian umat Islam di Indonesia, khususnya kaum Nahdliyin. Mengapa tesis ilmiah Ki Haji Imaduddin yang dibangun di atas khasanah keilmuan dengan sumber-sumber dan data-data yang sangat kuat, yang itu mudah dipatahkan oleh statement-statement yang tidak punya landasan ilmu, dengan doktrin-doktrin yang menyesatkan dan cerita-cerita khurafat atau halu. Dan kemudian itu diamini oleh ribuan bahkan jutaan umat Islam di Indonesia yang mereka terkena sindrom fanatisme. Masih mending mereka taklid untuk dipakai sendiri. Mereka juga menyebarkan virus taklid buta itu kepada publik umat Islam, para santri-santri mereka, sehingga mereka pun, para santri ini, otomatis mengikuti apa yang dikatakan oleh kiainya, oleh ulama junjungan mereka. Dan ini tentunya sangat berbahaya bagi agama Islam yang dibangun dengan ilmu, karena beragama itu harus dengan ilmu, bukan dengan perasaan, bukan dengan emosi, apalagi dengan wasiat atau mimpi. Contoh lain yang menunjukkan bahwa ilmu kurang mendapatkan tempat di kalangan sebagian umat Islam di Indonesia adalah polemik makam KRT Sumadiningrat di Lamper Kidul, Kota Semarang. Keberadaan makam itu sudah digugat oleh Trah Mataram, Trah Hamengkubuwono, yang mereka memastikan bahwa makam KRT Sumadiningrat itu berada di Jejeran, Bantul. Ini dikuatkan oleh pendapat ahli sejarah Profesor Peter Carey yang sudah lebih dari 30 tahun meneliti sejarah Perang Jawa. Termasuk dia tahu persis peristiwa Gegerspoy di tahun 1812 yang di situ terjadi pembunuhan terhadap KRT Sumadiningrat. Dia membantah, dia bahkan menantang pihak-pihak yang mengklaim bahwa makam KRT Sumadiningrat itu ada di Semarang, dan bahkan diklaim memiliki nama lain sebagai Habib Hasan bintu bin Yahya, untuk menunjukkan data, untuk menunjukkan referensi sumber-sumber saksi sejarah yang menguatkan soal itu. Peter Carey sudah menantang, dan sampai sekarang tantangan beliau ini tidak ada yang bisa menjawab. Profesor Peter Carey sebagaimana Ki Haji Imaduddin mungkin sama-sama gemes
dengan sikap sebagian umat Islam di Indonesia yang meskipun sudah disodori dengan karya ilmiah, dengan fakta sejarah yang bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan karena memiliki data-data dan sumber yang sangat kuat, tapi tetap tidak percaya dengan kebenaran ilmiah yang disampaikan oleh para ilmuwan tersebut. Mereka lebih percaya dengan doktrin-doktrin dan cerita-cerita khurafat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hanya bersumber dari kata orang atau fanatisme buta yang melekat di benak mereka, dan menutup rapat pintu kebenaran jika itu bertentangan dengan pendapat junjungan mereka, karena fanatisme buta yang sudah sangat mengakar, yang menjadikan mereka menjadi umat yang bodoh dan tidak mau belajar. Bagaimana tidak, Profesor Carey, seorang guru besar, mantan pengajar di Universitas Oxford, yang melakukan penelitian soal sejarah Jawa, Perang Jawa selama lebih dari 30 tahun, masih kalah dengan pendapat, narasi, atau doktrin cerita khurafat yang disebarkan oleh orang yang dia gelarnya saja tidak jelas, bidang keilmuannya tidak jelas. Tapi ketika dia menceritakan sejarah, itu diamini oleh para pengikutnya, oleh sebagian umat Islam di Indonesia, dibanding sejarah yang disampaikan oleh ahlinya sendiri, yang memang dia selama puluhan tahun berkutat, belajar, menekuni, dan meneliti bidang tersebut. Jika seperti ini cara beragama umat Islam di Indonesia, mau dibawa kemana peradaban umat Islam di Indonesia? Kapan umat Islam Indonesia mau maju dan berkontribusi terhadap pembangunan peradaban keilmuan di dunia, kalau cara berpikirnya seperti ini terus?